Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Pokoknya semuanya selamat. Ya, sekarang lagi ribut-ribut masalah Lesti Kejora yang sekarang dilaporkan oleh seorang pencipta lagu yaitu Yodi Doris, adik kandung dari Dedi Doris ya. Ini melalui pengacaranya melaporkan Lesti Kejora karena dinilai tidak minta izin terkait dengan lagu yang dinyanyikan oleh Lesti. Tapi apakah benar? Ya, kalau saya lihat-lihat di YouTube itu saya cari ternyata Lesti tidak pernah mengunggah ya. Lesti secara pribadi di akunnya sendiri di akunnya Lesti tidak pernah mengunggah atau mengupload lagu dari penyanyi tersebut ya. Memang banyak ya lagu yang dinyanyikan oleh Lesti, yaitu lagu yang berjudul Bagai Ranting yang Kering yang dulu dipopulerkan oleh Iis Dahlia, itu dinyanyikan oleh Lesti ya. Ketika audisi ataupun juga di panggung-panggung, Lesti beberapa kali menyanyikan lagu tersebut. Namun ini ya, yang mengunggah itu bukan Lesti tapi orang lain. Jadi akun orang lain itu banyak yang mengunggah lagu yang dinyanyikan oleh Lesti. Nah, jadi kalau memang kasusnya seperti itu, sepertinya Lesti tidak bersalah. Lesti kan nggak tahu apakah ketika nyanyi di syuting ya, entah itu di panggung ataupun ketika nyanyi di acara TV, kemudian ternyata lagunya videonya itu diunggah oleh orang lain. Jadi apa salahnya bagi Lesti? Justru yang dipersalahkan harusnya adalah akun-akun yang mengunggah Lesti ketika menyanyi ya, yang menyanyikan lagu orang lain. Jadi kalau dibilang Lesti mengcover itu menurut saya tidak tepat. Tidak tepat. Karena secara pribadi di akunnya Lesti tidak mengunggah lagu tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan dari pihak pencipta lagu melalui pengacaranya menuntut Lesti dengan nilai yang cukup besar dan sudah melaporkan ke pengadilan, saya rasa itu kurang tepat ya. Kurang tepat karena memang dari Lesti sendiri tidak mengcover lagu tersebut kemudian diunggah. Itu kalau memang faktanya seperti itu baru namanya mengcover tanpa izin. Tapi faktanya saya lihat di video-video yang ada di YouTube tidak ada satupun di akun Lesti yang mengunggah lagu tersebut. Banyak memang ya, bukan cuma lagu Bagai Ranting yang Kering tapi juga lagu-lagu yang lain yang sudah pernah tayang di TV ataupun juga lagu-lagu yang sudah pernah dinyanyikan di panggung oleh Lesti tapi ternyata diunggah oleh orang lain. Jadi seharusnya orang lain tersebutlah yang dipermasalahkan. Tapi biasanya di YouTube itu ya, kalau misalkan ada lagu ataupun karya orang lain yang diupload, itu otomatis akan kena hak cipta. Ataupun misalkan kalau tidak kena hak cipta itu ada pembagian ya, ada pembagian royalti. Selain royalti untuk yang upload video tersebut dan juga ada yang masuk ke pihak istilahnya pihak pencipta lah, entah itu lewat lembaga ataupun apa. Jadi tidak ada yang dirugikan kecuali memang kalau secara dengan sengaja Lesti menyanyikan ataupun mengcover lagu dan misalkan tanpa izin tiba-tiba mengunggah atau mengupload lagu tersebut, baru itu dipermasalahkan ataupun salah kalau memang tanpa izin terlebih dahulu. Karena secara jelas kalau memang mengcover lagu kemudian diunggah ataupun diupload itu kan tujuannya untuk mencari keuntungan ya. Di sini Lesti tidak ada
Lesti tidak mencari keuntungan, karena memang yang mengunggah ataupun mengupload itu bukan Lesti tapi orang lain. Dan misalkan kalau waktu audisi ataupun tampil di acara-acara TV kemudian Lesti menyanyikan sebuah lagu karya orang lain, itu masalah itu adalah urusan dari pihak televisi. Ya, tentunya dari pihak televisi mungkin ya sudah biasanya menurut informasi yang saya terima itu biasanya dari pihak televisi itu sudah meminta izin ya. Kalaupun tidak secara langsung kepada si pencipta, itu sudah ada lembaga tersendiri yang memang ada hubungannya dengan masalah etika ataupun izin untuk membawakan lagu tersebut, lagu dari karya orang lain. Jadi rasa-rasanya terlalu terburu-buru untuk Bang Yuni Yoris melalui pengacara untuk melaporkan Lesti ke pengadilan dengan tuntutan yang cukup besar, 10 miliar. Kemudian juga pidananya juga cukup berapa ya? Pokoknya akan menanggung akibat yang cukup besar lah, baik dari tuntutan materi ataupun juga dari misalkan kena hukuman. Itu rasanya wah terlalu berat ya. Dan mungkin dari pihak pencipta lagu memang informasinya seperti yang disampaikan di infotainment ataupun di berita-berita, ini memang sudah beberapa kali menyampaikan somasi kepada pihak Lesti, namun tidak ada tanggapan, sehingga mungkin merasa jengkel atau juga merasa tidak dihargai. Pihak yang menciptakan lagu sudah beberapa kali menyampaikan somasi, kok tidak ada tanggapan ataupun menyampaikan ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah perizinan ataupun minta izin, kok tidak ada tanggapan. Ya mungkin karena dari pihak Lesti sendiri tidak merasa mengcover lagu tersebut. Lesti hanya menyanyikan lagu ketika tampil di televisi ataupun juga ketika di panggung. Jadi tidak secara langsung menjual atau mengcover lagu tersebut lewat unggahan di videonya Lesti ataupun mungkin juga di akun-akun yang lain. Jadi inilah terburu-buru dari pihak pencipta lagu ya, yang nggak tahu nih latar belakangnya apa, tiba-tiba muncul. Tapi bisa diambil hikmahnya saja ya, dengan adanya kasus ini nama Yuni Doris menjadi terangkat. Selama ini kan kita nggak tahu nih ya, kita nggak tahu siapa yang menciptakan lagu tersebut. Oh, ternyata yang menciptakan adalah Yuni Doris, adik kandung dari Didi Doris yang dulu sangat terkenal. Dan mungkin juga hikmahnya barangkali dari pihak penyanyi ya, alangkah baiknya mengetahui siapa pencipta lagu tersebut. Jadi ketika menyanyikan sebuah lagu, entah itu di televisi ataupun ketika di panggung, alangkah baiknya menyebutkan nama penciptanya. Ini sebagai penghargaan ya, sebagai penghargaan ataupun penghormatan kepada mereka ataupun orang-orang yang sudah berkarya menciptakan sebuah lagu. Jadi barangkali itu yang bisa diambil. Ini mungkin untuk ke depan bagi para penyanyi, alangkah baiknya menjalin silaturahmi ya, menjalin hubungan yang baik dengan pihak pencipta lagu, karena memang faktanya juga pencipta lagu itu nasibnya banyak yang tidak beruntung, padahal lagunya itu banyak yang ngetop banget dinyanyikan oleh seorang penyanyi, bahkan penyanyi tersebut terangkat namanya setelah membawakan lagu tersebut. Dan secara etika memang sebaiknya ada jalinan silaturahmi ya, sebagai mungkin ucapan terima kasih dengan membawakan lagu tersebut, namanya menjadi terkenal. Jadi inilah barangkali hikmah yang perlu diambil dari kasus ini ya, semoga ke depan ya bisa lebih baik. Penyanyinya ngetop terkenal, tapi penciptanya juga ikut merasakan hasilnya ya, ikut terangkat juga.
Jadi nasib dari para pencipta lagu itu tidak sengsara, padahal lagu-lagunya banyak yang ngetop, banyak yang suka ya. Jadi itulah barangkali hikmah dari kasus ini, terutama bagi para penyanyi, supaya ya sekali-kali bersilaturahmi, menjalin hubungan yang baik dengan para pencipta lagu yang sekarang masih hidup ataupun juga saudaranya, sebagai tanda terima kasih karena dengan menyanyikan lagu tersebut sudah berhasil mengangkat namanya di belantika musik Indonesia. Demikian, semoga ini menjadi pembelajaran untuk ke depan supaya lebih baik lagi. Terima kasih.